Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran fikih dengan materi tata cara bersuci dari najis. Baiklah, sebelum melanjutkan materi ini, marilah kita bersama-sama membuka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan pembagian najis. Najis terbagi tiga, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughallazoh. Serta saya akan memberikan contoh-contohnya dan cara mensucikan atau membersihkannya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh dari najis ini adalah air kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun atau masih dalam menyusui, dan cara membersihkannya pun relatif mudah, yaitu hanya memercikkan air ke atas najis tersebut sambil mengusapnya. Lalu yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang atau najis pertengahan. Contoh dari najis ini adalah darah, nanah, muntah, tai, air kencing, wadi, bangkai, maji, air yang memabukkan, susu dan mani binatang yang tak halal dimakan. Cara membersihkannya atau menyucikannya yaitu najis ini adalah mencucinya dengan air mutlak hingga hilang zatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughallazoh atau najis berat. Contoh dari najis ini adalah segala perkara yang berhubungan langsung dengan babi dan anjing dan keturunannya. Karena najis ini tergolong najis berat, maka cara mensucikan atau membersihkannya pun relatif merepotkan atau berat juga, yaitu dengan cara membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhan tersebut harus dicampuri dengan tanah yang bersih atau pasir. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kembali bersama-sama penjelasan berikut. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa contoh dari najis ini adalah air kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun atau masih dalam menyusui, dan cara menghilangkannya dengan memercikkan dengan air pada bagian terkena najis, yaitu hilangkan najis itu dahulu, lalu percikan bagian yang terkena najis dan dielap sampai kering. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang atau najis pertengahan. Contoh-contoh najis ini sudah dibahas di atas, yaitu darah, nanah, muntah, tai, air kencing, wadi, bangkai, maji, air yang memabukkan, susu, dan mani binatang yang tak halal dimakan. Cara membersihkannya atau menyucikan najis ini adalah mencucinya dengan air mutlak hingga hilang zat atau warnanya, baunya, dan rasanya. Najis mutawasito ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Najis mutawasito ainiyah, yaitu najis mutawasito yang terlihat zatnya, dan cara membersihkannya yaitu dibuang
atau dibersihkan dulu najisnya, kemudian bekas najisnya dibersihkan dengan air sampai bersih, sehingga hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Kedua, najis mutawasito hukmiyah, yaitu najis mutawasito yang tidak terlihat. Artinya, tidak terlihat adanya najis ini sudah kering atau sudah lama. Contoh air kencing yang sudah kering tetapi baunya masih tercium. Zatnya tidak terlihat. Cara membersihkannya adalah dengan menyiram bekas bagian yang terkena najis sampai bersih dan hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Lalu, pembagian najis yang ketiga adalah najis mughallazoh atau najis berat. Contoh dari najis ini adalah perkara-perkara yang berhubungan langsung dengan babi dan anjing dan keturunannya. Cara membersihkannya adalah mencucinya sebanyak 7 kali. Cara 7 kali, persiapkan dulu tanah yang suci dan air. Lalu tanah dan air itu dicampur, kemudian bagian yang terkena najis dicuci dengan air yang bercampur tanah, lalu disiram kembali dengan air sebanyak 6 kali. Demikian pembahasan tentang tata cara pembersihan najis. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.